Jujur aja, film ini adalah salah satu film yang membuat gua terjebak dalam kenikmatan kebebasan. Saat tahun 99 nemuin VCD ini udah kayak nemuin kitab dah. Menceritakan kehidupan dua pria bernama Stevo dan Bob. Stevo adalah seorang yang lahir dari keluarga mapan. Ayahnya seorang pengacara yang telah bercerai dengan ibunya. Sementara Bob, ia lahir dari keluarga pemabuk, sehingga Bob sendiri memilih menjadi pemabuk ketimbang pecandu narkoba. Mereka berdua yang meyakini anarkisme, yaitu menolak semua aturan dalam hidupnya, lebih memilih hidup di sebuah gedung kumuh dengan kebebasan, hingga menemukan persoalan baru, yaitu bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Semua berubah ketika Bob yang akhirnya meninggal setelah mencicipi heroin yang dianggap vitamin. Stevo berhenti menjadi punk dan melanjutkan sekolahnya di Universitas Harvard di Amerika. Nah, film ini adalah kelanjutannya, mengisahkan pacar Bob yang ternyata hamil oleh Bob dan memiliki anak bernama Ross. Ross seorang pria maskulin, romantis, penyair. Ia lebih menyukai tempat-tempat tenang ketimbang mendiang ayahnya Bob. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Yo, welcome to my channel, bro. Oh iya, di film ini Stevo yang menjadi peran utama di film sebelumnya sebagai sahabat Bob tidak terlibat. Menurut rumor, Stevo menolak dari skenario film ini. Jadi dia tidak muncul sih di film SLC Punk kedua ini. Oke, lanjut. Berawal di sebuah kuburan terlihat Tris yang sudah memiliki anak bernama Ross. Di sana Tris menunjukkan kuburan ayahnya. Tris harus membesarkan anaknya seorang diri. Kadang ia bersedih, kadang ia kesal kepada Bob yang telah meninggalkannya. Singkat cerita, Ross tumbuh menjadi pria dewasa. Ibunya dihubungi seorang yang memberitahukan jika ia melihat Ross sedang menangis dan minum bir. Tris memang selama ini mendidik Ross agar tidak seperti ayahnya. Mendengar itu, Tris sempat tidak mempercayainya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Ross? Orang penurut yang tiba-tiba menjadi seorang peminum. Jadi ternyata ceritanya Ross bertemu seorang wanita bernama Lilith. Ross sangat menyukainya. Lilith diperlakukan layaknya sang putri dan berpacaran sangat romantis. Hingga suatu hari saat Ross mencari Lilith di sebuah pesta, ia melihat Lilith sedang bercinta dengan pria lain. Hingga ia frustasi dan bertemu dengan dua orang punk rock bernama Crash dan Penny. Kalian pasti tidak ngeh pemeran Crash di film ini. Dia adalah Machine Gun Kelly, penyanyi rapper yang pernah ngedis Eminem. Lagunya berjudul Devil Rap didis balik oleh Eminem berjudul Kill Shot. Coba deh kalian lihat di YouTube. Kembali ke alur cerita, Penny dan Crash mengajak Ross yang lagi frustasi karena cewek ke acara musik punk. Dan singkat cerita, Ross pun ikut bersama mereka. Meski Ross sebenarnya tidak menyukai konser musik dan keramaian. Di tempat lain, Tris, ibu Ross, dan Sally yang khawatir mencoba mencari tahu keberadaan Ross. Di sana Sally malah menakut-nakuti Tris jika Ross sedang mengalami sesuatu yang berbahaya. Mereka berdua adalah Shane dan Johnny, teman Bob saat muda. Sedikit cerita tentang Shane di film pertama, ia seorang punk yang pecandu narkoba sehingga ia sempat berhalusinasi akan membunuh ibunya karena dianggap iblis. Shane dulu sering memalaki Johnny yang kala itu seorang mods. Mods adalah komunitas yang erat dengan fashion, musik, dan skuter. Stylenya jas ala mafia dengan topi nyentrik di kepalanya. Tapi mereka berdua kini telah berubah. Shane yang dulunya pecandu narkoba, kini ia bekerja sebagai senator di negara bagian. Sementara John menjadi pentolan grup musik black metal dan memiliki toko kaset yang menjual khusus musik black metal. Hari itu John ditelepon oleh Tris untuk mendatangi toko butiknya Tris. Singkat cerita, Shane dan John pun mendatangi butiknya. Di sana Tris meminta bantuan untuk memberitahu keberadaan Ross. Shane berkata jika ia pernah melihat Ross bersama para skate punk, tapi entah sekarang mereka berada di mana.
Kemudian Tris juga meminta bantuan Eddie yang temannya Bob untuk bersama-sama mencari anaknya. Eddie di sana terlihat menenangkan Tris agar santai dan jangan terlalu khawatir. Kemudian Shane berbicara jika sepertinya mereka pergi ke acara konser musik. Lalu mereka bersama-sama pergi ke acara konser musik itu. Di perjalanan mereka bertemu dengan seorang Rastafarian bernama William. William membawa banyak mushroom di tasnya. Karena William akan pergi ke arah yang sama, ia pun menumpang mobil Penny. Mereka semua mabok mushroom dalam perjalanan hingga sejenak Ross melupakan kekecewaan kepada pacarnya saat bersama mereka. Tibalah mereka di pom bensin. Di sana ternyata Penny bertemu ayahnya. Ayahnya yang mengetahui Penny tidak pernah pulang memaki dan menampar Penny. Penny dituduh menjadi pecandu narkoba saat bersama Ross dan Crush. Penny yang kesal ditampar kemudian mengambil tongkat milik Ross dan memecahkan kaca mobil milik ayahnya. Lalu mereka bersama melanjutkan perjalanan menuju konser musik. Tiba di sana, tak sengaja Ross juga bertemu Jerry, kawannya yang menyukai puisi-puisi Ross. Kemudian mereka semua menuju ke tengah-tengah area mosh pit. Jujur saat melihat panggung dan situasi itu, gua rindu banget. Di saat semua jauh dari politik menyebalkan, kehidupan yang munafik dan aturan-aturan yang terasa hidup ini menjadi semakin begitu sempit. Tapi ya, kita sedang berada dalam politik global. Semua dipaksa harus tunduk pada aturan atas nama protokol kesehatan. Suara dibungkam, kebebasan dikebiri, bahkan kini kita hidup dalam dunia kecemasan. Sungguh menjadi manusia yang menyedihkan. Kembali ke alur cerita, jadi curhat mulu nih gua. Oke, di sana Ross menyatakan perasaan kepada Penny, meski Penny sempat menolak karena menganggap jika kehidupan mereka berdua berbeda. Akhirnya Penny menerima Ross dan mencium Ross di tengah-tengah orang-orang yang sedang mosh pit. Saat itu Ross sangat merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tak pernah merasakan sebebas-bebasnya saat ia rasakan kini. Adrenalin yang kencang, persoalan yang rumit hilang begitu saja saat berada di area mosh pit. Terlihat pemain band juga para penikmat musik sangat sinergi membuat acara konser musik itu menjadi sangat meriah. Tiba-tiba Ross naik ke atas panggung dan menghentikan pemain band untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya saat itu. Ia berbicara meski kalian dianggap brengsek atau pengacau, tetapi ia sangat bahagia berada di sana. Kemudian ia kembali ke bawah lalu disambut pukulan oleh para penonton karena ia telah berani menghentikan pemain band yang sedang tampil. John Shane yang tiba di sana memisahkan mereka dan membawa Ross keluar bertemu ibunya. Setelah Ross dan ibunya bertemu, ibunya sempat menuduh Penny yang membuat ia seperti ini. Tapi Ross menjelaskan kepada ibunya bahwa ia sendiri yang memaksa ikut dengan mereka. Ibunya sempat menampar Ross karena ia tak mau Ross seperti ayahnya yang meninggalkannya. Lalu Shane menenangkan Tris. Sally juga berkata jika Penny terlihat baik meski seorang punker, tidak seperti Lilith yang berselingkuh dan membuat Ross kecewa. Tris yang akhirnya tenang kembali berbicara kepada Ross dan memeluknya. Kini sepertinya Tris sudah tak khawatir lagi meski trauma ditinggalkan menghantuinya. Dan Tris pun mengizinkan Ross bersama Penny dan Crash untuk pergi bersenang-senang kembali. Di akhir cerita, Bob yang telah berada di alam baka berkata, meski di akhir film ini mereka telah bahagia, tetapi gua tetap mati bersama Pang, jadi persetan dengan kalian. Film yang sungguh membagongkan. Pantas saja ya Stevo menolak terlibat dalam film ini, karena penyajian skenario yang kurang sedap menurut gua ya. Tapi tak apalah, hitung-hitung gue flashback ke tahun 1999 yang lalu. Untuk teman-teman yang mau request silahkan komentar di bawah. Saya dan jajaran Berandal Malam izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.